Wanita ini diam-diam diperkosa oleh seorang pria selama setahun. Setiap hari dia dikasih obat bius. Pria itu akan peluk dia untuk tidur. Pada jam 4 pagi, dia akan bangun dan pergi. Tetapi wanita ini tidak tahu. Dia hanya merasa sangat capek setiap pagi saja. Sekaligus dia juga adalah orang selalu tidak ada rasa aman. Dalam rumah, dia selalu simpan barang dari pria seperti kaos kaki dan sepatu. Pada hari itu, dia keluar dan menemukan kunci dibuka. Ada juga jejak orang yang dulu tekan segel di atas. Berdasarkan indera keenam wanita, dia sudah menggantikan tas sandi kunci pintu. Pada malam, ketika pulang rumah, dia menemukan. Sangat aneh, penutup kunci pintu dibuka lagi. Kyung Min merasa sangat aneh. Baru mematikan lampu dan siap tidur, cerita horor datang. Tiba-tiba dia mendengar suara di luar pintu, ada orang sedang tekan kata sandi rumah. Dia hati-hati menurun tempat tidur. Memang ada orang di luar pintu. Membuat Kyung Min sangat takut dan diam. Tetapi tiba-tiba di luar diam saja. Melalui lubang di pintu, dia melihat keluar tetapi tidak ada siapa. Dia hati-hati membuka pintu, kelihatan tidak ada orang di luar. Tetapi dia menemukan sebatang rokok di depan pintu. Dia cepat laporan ke polisi. Tetapi hanya sebatang rokok tidak bisa bukti apa. Polisi memberi nasihat untuk dia, jangan memikir banyak. Tetapi Kyung Min sangat takut, sampai tengah malam dia baru tidur. Pada saat ini, tiba-tiba seorang tanpa kemeja keluar dari kamar mandi. Dia duduk di sebelah dan membelai rambut Kyung Min. Kemudian peluk dia dan tidur. Pada hari berikutnya, Kyung Min bangun dan merasa sangat capek dan pusing. Tetapi cerita aneh masih terjadi. Pada saat bekerja, pelanggan melecehkan dia. Pria berkata, dia kenal dia dan mau berkencan sama dia. Tentu saja, Kyung Min menolak. Tetapi dia langsung mengubah sikap. Dia memikir Kyung Min tidak menghormati dia dan mulai marah. Semua orang melihat dia. Pada saat ini, manajer bank membantu dia. Panggil securi mengantar pria itu keluar. Karena cerita dulu, Kyung Min selalu merasa ada orang memperhatikan dia. Ketika pulang, dia terus menetus melihat ke arah pintu. Karena dia selalu merasa ada orang. Pada malam itu, ketika dia tidur, tiba-tiba ada orang merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Orang itu sangat ahli dalam menggunakan anestesi untuk menjatuhkan dia. Kemudian dia santai dan tidur seperti pemilik rumah ini. Menggosok gigi, mandi dalam kamar mandi. Hati-hati kembali sikat gigi Kyung Min di tempat. Kemudian pasang alarm. Peluk Kyung Min dan tidur. Seperti itu, kesehatan Kyung Min semakin hari semakin berkurang. Pada malam itu, pada saat Kyung Min sedang menunggu bus, pria melecehkan muncul lagi. Dia menarik tangan Kyung Min dan mau mengantar dia pulang. Sangat beruntung, tiba-tiba manajer bank muncul. Dia mau memukul orang itu, tetapi Kyung Min telah mencegah. Kemudian, manajer bank mengantar Kyung Min pulang. Ketika dia masuk rumah, dia menemukan rumah dimatikan listrik. Tiba-tiba, ada ketukan di luar pintu. Kyung Min sangat takut, sebenarnya itu adalah manajer. Kyung Min lupa dompet di mobil. Manajer datang untuk kembali ke dia. Kelihatan rumah dia tidak ada listrik, manajer memperbaiki untuk dia. Sebelum pergi, manajer mau pinjam kamar mandi. Kyung Min masuk dan menyimpan semua barang dulu. Akibatnya, dia melihat tutup toilet dibuka. Setiap kali dia keluar, dia selalu menutup. Dia sangat takut, dan melihat manajer sedang mencuci tangan. Kyung Min bertanya manajer, mengapa Anda tahu nomor rumah saya? Manajer sedikit bingung, tidak menjawab pertanyaan dari Kyung Min. Kyung Min sangat takut, buru-buru berlari dan laporan polisi. Ketika polisi datang, baru membuka pintu saja, manajer dicekik dan digantung di gagang pintu. Oleh karena itu, Kyung Min ditangkap ke kantor polisi. Karena di rumah masih ada jejak orang ketiga. Polisi menduga, dia dan satu orang lain sudah membunuh manajer. Setelah 48 jam. Karena tidak cukup bukti sehingga dia dibebaskan. Kyung Min merasa tempat ini sangat menakutkan jadi dia pindah rumah. Pada saat berkemas, tidak sengaja dia menemukan kunci di lantai. Dia mencoba setiap pintu di setiap lantai. Memang dia sudah bisa buka satu pintu di bawah rumah dia. Dalam rumah tidak ada orang, sangat kotor. Kelihatan sudah lama tidak ada orang di sini. Kartu bank di atas meja menjadi satu-satunya petunjuk. Dia memanfaatkan hubungan di bank untuk mengetahui bahwa pemilik rumah adalah seorang gadis. Sekaligus, setiap malam pada jam 8. Selalu membayar 3.200 won di satu toko 24 jam. Oleh karena itu, dia dengan sahabat datang ke toko itu.
Memang ada seorang gadis membayar 3.200 won. Berdua orang memutuskan untuk mengikuti diam-diam. Akibatnya, mereka mengikuti sampai pertigaan jalan. Kyungmin dan sahabat harus memisah untuk mencari gadis itu. Akhirnya, Kyungmin melihat satu rumah sangat aneh. Kunci rumah itu sama dengan kunci rumah dia. Dia mencoba tekan kata sandi, tetapi salah. Dia siap pergi, tiba-tiba dia ingat kata sandi rumah dia. Dia coba tekan 1487. Tiba-tiba dibuka. Kyungmin hati-hati masuk rumah. Pemandangan dalam rumah membuat dia sangat kaget dan takut. Ada seorang wanita diikat di tempat tidur, tidak bergerak. Banyak tabung yang terpasang di tubuh dia. Kyungmin buru-buru menelpon ke polisi. Tetapi pada saat ini ada orang pulang. Kyungmin buru-buru bersembunyi di bawah tempat tidur. Pria itu mengeluarkan jarum suntik dan suntik ke wanita di tempat tidur. Dari mulut pria itu, Kyungmin tahu wanita ini adalah pemilik rumah di bawah rumah dia. Dan pria ini juga orang membunuh manajer. Mendengar sampai ini, Kyungmin sangat takut dan seluruh tubuh gemetar. Tiba-tiba HP pembunuh jatuh ke bawah. Sangat beruntung, dia hanya guna tangan untuk ambil saja. Ketika pembunuh pergi, Kyungmin baru merangkak keluar dari tempat tidur. Pembunuh kembali. Dia cepat bersembunyi di belakang pintu. Cerita lebih horor sudah terjadi. Wanita di tempat tidur telah dipotong 2 kaki. Pada saat ini, di luar ada suara mobil polisi. Pembunuh datang ke jendela. Kyungmin cepat bersembunyi di bawah meja. Melihat pembunuh siap potong tangan wanita itu. Tiba-tiba botol kaca di ruang tamu jatuh. Pembunuh masih belum menemukan Kyungmin. Peluk ekor kucing dan kembali kamar untuk potong tangan wanita itu. Kyungmin buru-buru berlari keluar. Siap mau buka pintu, tiba-tiba dia ada telepon. HP Anda berdering, apakah perlu saya angkat? Pembunuh sudah menemukan Kyungmin, dia cepat keluar. Di jalan tidak ada orang. Pembunuh muncul di depan dia. Kyungmin berteriak untuk minta tolong tetapi tidak ada orang. Dia terus berlari. Akhirnya, dia bersembunyi di satu gudang. Setelah pembunuh pergi, dia baru keluar. Tiba-tiba pintu ditarik, Kyungmin sangat takut. Pada saat ini, sahabat membuat pembunuh jatuh. Pembunuh juga membuat dia jatuh. Sedangkan Kyungmin di sebelah sangat takut dan bingung. Sangat beruntung, mobil polisi datang, pembunuh langsung berlari. Polisi langsung menggeledah tempat kejadian perkara. Sangat cepat, mereka sudah melihat satu mayat di atap. Di tangan mayat itu ada satu kartu bisnis. Itu adalah kartu bisnis yang Kyungmin sudah memberi ke pria melecehkan itu. Polisi cepat tangkap pria melecehkan. Tetapi dia menolak, dia tidak membunuh orang. Sekaligus, dia berkata dia tidak bodoh ketika potong tangan orang lain. Polisi bertanya, saya tidak pernah bilang korban dipotong sampai meninggal. Bagaimana Anda tahu? Pria melecehkan bingung, seperti polisi sudah tahu apa. Tidak sengaja menyentuh jam tangan. Mungkin polisi sudah tahu dia adalah pembunuh. Dia keluar dan berkata dengan Kyungmin. Hanya tunggu hasil sidik jari dan DNA, kita bisa tangkap dia. Tetapi Kyungmin masih khawatir. Pada hari berikutnya, dia tetap pindah rumah. Sementara di sisi lain, karena DNA tidak sama, pria melecehkan itu dibebaskan. Sedangkan Kyungmin baru pindah ke rumah baru dan mendengar ketukan di pintu. Di luar, adalah suara dari si kurir. Kyungmin tidak membeli apa, mengapa ada kurir datang. Oleh karena itu, dia melihat jendela untuk memeriksa kurir. Setelah membuka dus, dalam itu ada HP yang sudah jatuh di rumah pembunuh. Sekaligus dalam HP itu banyak foto saat Kyungmin sedang tidur. Dia sangat kaget dan takut, sahabat sedang menelpon ke dia. Di sana ada seorang pria muncul. Lebih takut, dia sedang bersembunyi di kamar mandi. Selanjutnya, sahabat dia masuk. Dia semangat panggil nama sahabat. Tetapi tidak ada orang menjawab. Kyungmin cepat datang ke rumah sahabat. Pada saat ini, dia siap potong kaki sahabat. Kyungmin mengambil alat pemadam api untuk mendobrak pintu. Tiba-tiba di belakang muncul satu pria. Adalah pria melecehkan yang dibebaskan. Sangat beruntung, polisi datang dan selamat Kyungmin. Setelah buka pintu, hanya ada sahabat dia di tempat tidur. Pembunuh sudah berlari. Polisi berkata dengan Kyungmin, pembunuh telah rekam video ini 3 jam dulu. Beruntung, kaki sahabat masih ada. Dan tujuan terakhir adalah Kyungmin. Untuk minta maaf tentang kesalahan dengan Kyungmin. Polisi sudah membeli kamera untuk dia. Kyungmin pesan kamera ini di rumah dan dia bisa melihat semuanya.
Kemudian pada saat datang ke toko 24 jam, dia bertemu dengan security di rumah dulu. Pada saat dia siap pergi, tiba-tiba dia melihat security membayar 3.200 won. Kyung-min melihat kembali, tangan security juga memakai jam tangan. Dia buru-buru kembali rumah, pesan 5 kunci pintu. Pada saat ini, polisi telepon ke dia dan paksa dia di rumah saja, jangan keluar. Karena pria melecehkan bukan pembunuh. Sekaligus dia juga dibunuh. Kyung-min buka kamera dan menonton. Sebelum dia masuk rumah, ada seorang pria sudah masuk dulu. Dia lepaskan masker, adalah security itu. Setelah itu, dia melihat di kaca dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Kaki Kyung-min mulai kaki bergetar. Tiba-tiba ada tangan pegang kaki dia. Dia mau berlari, tetapi banyak kunci. Ketika Kyung-min bangun, dia tidak tahu dia sedang di mana. Di belakang adalah pembunuh sedang peluk dia dan tidur. Tangan dia dimasuk oleh tabung obat. Kyung-min menangis. Pembunuh membelai rambut dia seperti membelai mainan. Kyung-min mencari kesempatan dan gigit telinga pembunuh. Kemudian dia suntik obat bius ke tangan pembunuh. Kyung-min cepat berlari. Akhirnya, dia bisa bersembunyi di satu kamar. Jendela juga ditutup. Tidak ada pilihan lain, dia kunci pintu. Sedangkan pembunuh sangat santai, mencari setiap kamar. Dia pegang kunci dan membuka pintu. Pembunuh pelan-pelan mendekati ke arah Kyung-min. Siap potong tangan dia. Tetapi tidak perhatian, lemari jatuh ke 2 orang. Tangan pembunuh tertusuk paku. Pembunuh tahan sakit dan siap membunuh Kyung-min. Kyung-min semangat untuk mendorong pembunuh keluar. Lalu pembunuh jatuh di paku dan bertemu dengan nenek moyang. Kyung-min tenang dulu dan berteriak. Akhirnya, karena Kyung-min pembelaan diri jadi tidak dihukum. Dia memutuskan tidak di kota ini lagi. Kembali ke kampung dan tinggal bersama ibu. Sebelum pergi, dia tidak lupa merangkak di bawah tempat tidur. Film hari ini habis di sini. Ingatlah follow page untuk menonton banyak film baik ya.